Halo teman-teman investor, jumpa lagi di Edukasi Bola Salju. Kali ini kita akan mengenal ORI 019, ORI 19 ya. Nah, mungkin Anda bertanya apa itu ORI? Ya, ini sebagai perkenalan untuk pemula banget, karena memang kasusnya tahun yang lalu saja. Buktinya ada sebelum kami sempat mengenalkan materi serupa, ORI 17 pada tahun yang lalu, ada 20% follower yang ada di media sosial ternyata belum paham obligasi retail kayak gini. Nah, saya kira bermanfaat. Nah, ini sebagai konteks, karena tidak semua orang familiar dengan manfaat atau guna atau fasilitas atau produk obligasi retail Indonesia seperti ini ya. Nah, mungkin yang konservatif tentunya. Ini saya punya kasus, ada seorang teman, bukan kasus ya, ada cerita pribadi. Ada seorang teman saya yang ya jenis konservatif yang kenalnya hanya tabungan atau deposito seperti yang ada di layar ini, dan cukup puas dengan mengaplikasikan instrumen investasi seperti itu untuk asetnya. Nah, ketika kami di Bola Salju membuat presentasi pada tahun 2018-an, teman saya ini tahu sebuah produk, entah produk apa ya, ORI atau Sukuk, saya nggak tahu. Nah, dia mengontak saya, ternyata bersyukur sekali ada edukasi ini, jadi tahu, karena dia orangnya konservatif, nggak mau mencoba produk yang lain, reksadana, apalagi saham, kayak gitu. Dia hanya mau yang sangat aman, yang dijamin oleh negara. Nah, ORI ini kan seperti itu. Nah, teman-teman ada sebenarnya produk semacam ORI ini yang berbasis surat utang negara itu sebenarnya ada dua, ada obligasi sama suku. Bedanya yang obligasi reguler ya tidak akad syariah, yang suku akad syariah. Nah, kalau mau bicara sebenarnya biar fair, produk obligasi suku baik retail atau apapun ini dan deposito juga ini sebenarnya juga ada produk yang setara. Jadi investor umum seperti Anda semuanya, tetapi mungkin yang sudah cukup melek dan terbuka ya, mungkin bisa mengakses produk reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Mirip dengan karakter yang sama dengan obligasi atau suku. Cuman bedanya, kalau ORI atau surat utang negara diterbitkan oleh negara tok itu saja. Kalau reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, yang pasar uang itu kan asetnya aset surat utang dari negara atau swasta atau perusahaan swasta atau BUMN ya apapun yang berjangka waktu pendek, maka rate-nya atau yield-nya atau hasil investasinya sangat stabil mendekati deposito atau sedikit di atas itu. Gitu ya, itu reksadana pasar uang. Kalau reksadana pendapatan tetap, aset keuangan berbasis obligasi suku atau surat utang lainnya, namun bisa 1 tahun atau lebih. Itu pendapatan tetap. Nah, dari sana pengelola reksadana yang dikelola oleh manajer investasi itu bisa membeli aset-aset seperti itu, sehingga pendapatan tetap return-nya bisa berfluktuasi, bisa bergerak naik turun. Tetapi dalam jangka panjang diharapkan return-nya di atas deposito lebih sedikit. Nah, itu pengantar yang demikian ya. Nah, ini biar fair karena ada banyak produk keuangan seperti itu. Nah, barangkali Anda sangat konservatif seperti kawan saya itu tadi yang bercerita kepada saya, dia akhirnya berani masuk ke dunia pasar modal melalui obligasi retail atau surat utang yang diterbitkan oleh negara. Nah, ini pengantarnya. Sekarang saya lanjutkan ke produk detailnya ya. Baik. Oh iya, mohon maaf, saya perjelas lagi. Obligasi sukuk itu yang umum itu untuk mengakses produknya biasanya investor yang berdana besar ya 100 sekian lebih gitu. Anda mungkin kalau investor dengan dana besar bisa ditawari produk-produk seperti itu di bank-bank Anda bertransaksi ya. Tetapi untuk retail dalam tanda kutip dana cekak gitu ya, ada produk namanya obligasi retail Indonesia, sukuk retail yang syariah, atau saving bond retail, atau sukuk tabungan retail.
dana minimalnya 1 jutaan kayak gitu. Nah, itu bedanya kayak gitu aja. Nah, saya kira cukup pengenalan sangat awal. Sekarang kenalan dulu dengan ORI 19 ya. Ini kebetulan saya hari Senin tanggal 25 kemarin, saya dapat email seperti ini dari negara. Saya diundang untuk berinvestasi di ORI 19 ini. Nah, mungkin ada jutaan investor lain yang dapat email serupa. Nah, sebenarnya di satu lembar marketing ini sebenarnya sudah cukup untuk membaca karakter ORI ini ya, seperti yang ada di bawah ini. Tapi saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana, barangkali bermanfaat buat Anda. Baik, ini brosur resmi dari Kementerian Keuangan, ya, brosurnya seperti itu. Kalau mau akses langsung, nggak perlu lihat presentasi ini juga boleh, langsung ke Menku, ini di alamatnya ini ya. Baik, barangkali Anda mau mendengarkan saya, silakan ikuti. Apa itu ORI? ORI, obligasi negara retail. Nah, ini sebenarnya agak tidak konsisten ya. ORI harusnya obligasi retail Indonesia, kayak gitu aja. Kenapa namanya obligasi negara retail ya? Tapi tidak apa-apa ya. Adalah salah satu instrumen surat utang negara yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia di pasar perdana. Nah, pasar perdana nanti Anda akan kenal pasar sekunder. Pasar perdana produk baru, pasar sekunder kayak kalau Anda punya barang fisik, produk bekas. Ya, tapi kan surat aset utang kan nggak ada baru dan bekas, karena pembeli berikutnya juga mendapatkan hak yang sama. Sebenarnya seperti itu. Nah, ORI 19, seperti namanya, ini seri ke-19, teman-teman. Nah, ORI 19 ini karakternya yang paling jelas itu setelah terbit nanti setelah batas waktu tertentu Anda bisa melego aset itu. Misalkan Anda punya asetnya 10 juta misalnya, Anda boleh jual aset itu. Barangkali Anda BU butuh uang kayak gitu di pasar sekunder. Kalau mitra distribusinya mengizinkan ya, antar investor domestik. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, tingkat kuponnya tetap. Berapa kuponnya? Kita akan pelajari setelah ini. Baik ya. Saya percepat aja klasifikasi surat berharga negara. Nah, namanya SBN, tetapi di sini detailnya SUN. Surat berharga, efek gitu loh negara, teman-teman, efek yang diterbitkan negara. Ada SUN, ada SBSN. Singkatannya apa? Surat utang negara. SBSN kita nggak usah perjelas ya. Nah, SUN ini ada obligasi negara, ada surat perbendaharaan negara. Bedanya apa? Kalau obligasi untuk mendanai atau membayar kekurangan atau pendanaan tertentu yang dilakukan oleh negara. Kalau surat perbendaharaan biasanya untuk likuiditas di perbankan. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, produk ini ada falas, ada rupiah, ada mata uang asing, ada rupiah. Nah, yang satu produk rupiah aja misalnya, ada yang variable rate, ada fixed rate. Variable rate itu suku bunganya berubah-ubah, ya. Yang fixed rate suku bunganya tetap. Nah, sebenarnya produk kayak gini itu banyak ya. Ada FR yang reguler, ada zero coupon bond, ada yang ini yang sekarang kita diskusikan obligasi negara retail. Kalau yang variable rate, yang suku bunganya berubah-ubah, ada saving bond retail. Dan nggak usah bingung ya. Saya akan perjelas setelah ini. Baik, tujuan dan manfaat penerbitan SUN ini apa sih? Kenapa negara harus berhutang kepada kita gitu loh. Nah, kalau Anda deposito kan Anda menaruh uang di bank, sebenarnya Anda meminjamkan ke bank kan, tapi Anda diberi bagi hasil atau balas jasa berupa bunga. Ini juga sama kan, Anda menaruh uang ke pemerintah, pemerintah memanfaatkannya, tujuannya macam-macam, menutup atau membiayai defisit APBN, atau mengelola portofolio utang, kayak gitu. Manfaatnya bagi umum, instrumen fiskal. Instrumen fiskal itu by definisi kebijakan keuangan yang bertujuan untuk mengelola keuangan negara. Nah, instrumen moneter mengelola ini suku bunga atau mengontrol inflasi kayak gitu ya. Dan nggak usah bingung, ya memang tujuannya seperti itu. Nah, ya nanti kita akan pelajari, saya akan kasih ilustrasi sedikit setelah mengetahui suku bunga dari instrumen ini ya. Baik, lanjutkan.
Nah, sebenarnya tujuan lainnya memperluas basis investor ya dalam negeri dan lain-lain, stabilitas pasar keuangan dan lain-lain. Baik, kemudian struktur ORI. Nah, sudah jelas ya, obligasi retail Indonesia yang menerbitkan pemerintah Republik Indonesia, serinya 19. Nah, ini teman-teman, masa penawarannya ini spesifik ya, terbatas. ORI ini hanya dijual pada 25 Januari hingga 18 Februari 2021. Nah, bentuknya tanpa warkat atau tanpa warkat. Jadi Anda nggak akan dapat sertifikat kayak gitu, nggak ada ya. Elektronik yang mengelola ya mencatat namanya KSE, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lembaga di pasar modal yang tugasnya mencatat gudang kayak gitu. Nggak usah khawatir, udah beroperasi lama. Dan ini tadi sekali lagi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi semua terjamin ya. Nanti saya juga akan kasih contoh email transaksi saya sehingga Anda akan tahu bayangannya kayak gitu. Nah, setelah ditawarkan nanti akan ditetapkan, kemudian akan diterbitkan tanggal 24 Februari itu. Nah, jatuh tempo tadi kita cerita, entah sudah apa belum ya. Kalau ORI obligasi atau SUKO itu biasanya 3 tahunan jatuh temponya. Jadi setelah jatuh tempo pada 15 Februari ini ya yang saya panahin ini, 2024, nanti uang Anda akan dikembalikan ke rekening Anda, kayak gitu. Nah, nilai nominal per unitnya ini 1 jutaan. Jadi Anda beli 1 unit 1 juta mulainya. Jadi minimal pemesanan 1 juta. Sebentar, apa namanya? Ini zoom-nya mana ya? Bentar. Nah, kita lanjutkan. Minimum pemesanan 1 juta, maksimum 3 miliar kayak gitu. Kustodian yang tukang catatnya subregistry ya, bukan inti utama. Enggak usah bingung istilah-istilah ini. Mitra distribusi ada bank, ada perusahaan efek, ada fintech, atau agen reksadana atau perusahaan fintech ya, kayak gitu. Baik, ini struktur lanjutannya, ini semua presentasi dari Kemenku ya. Tingkat bunga fix atau tetap. Nah, teman-teman, ORI ini tadi kalau Anda sempat baca lebih menguntungkan stabil atau tetap, ya memang 5,57%. Sedikit di atas deposito ya, mungkin sekitar 1%-an. Barangkali Anda mungkin dana besar, mungkin di deposito bisa mungkin ada bank swasta, kalau bank BUMN kan di bawah itu. Terakhir saya tahu Bank Indonesia menetapkan suku bunganya 3,75 dari Bank Indonesia ya, dari induknya. Kalau ke bank BUMN mungkin di atas itu ya, 4%-an sekian ya. Nah, minimum holding period 1 kali pembayaran kupon dapat diperdagangkan mulai 15 April. Nah, tadi Anda baca mulai terbit tanggal Februari akhir ya. Jadi setelah Anda miliki beberapa bulan, sekitar 2 bulan, Maret, April, Anda kira-kira dapat 2 kali bunga. Setelah itu Anda boleh memperdagangkan, kalau bisa ya. Nah, ini memang nanti akan dijelaskan tergantung mitra distribusinya masing-masing. Ditanyakan prosedurnya kayak gitu. Nah, kupon pertama tanggal 15 April, jumlah kupon pertama 7.792 jika 1 unit ya sebelum pajak. Jumlah kupon per bulan 4.646,421 unit. Nah, kenapa berbeda? Jadi kupon pertama kan terbitnya Februari ya, dibayar April, 2 bulan kan? Nah, itu langsung ditransfer di pertama kali itu dapat 7.792 per 1 unit ya. Setelahnya jadi bulan Mei, bulan Juni dan seterusnya kalau Anda tetap pegang, tetap simpan nggak jual, itu Anda akan dapat kupon bunga gitu 4.642 sebelum pajak per bulannya untuk 1 unit, untuk tiap 1 juta. Nah, ini ditransfer tanggal 15 setiap bulan seperti yang ada di presentasi ini. Nah, kalau ada hari libur pas hari kerja biasanya ada penundaan ya.
Jadi ini wajar sekali. Mungkin Anda mungkin kapan-kapan ada libur lebaran lah yang agak lama atau libur tahun baru. Bisa terjadi ya. Yang bayar Bank Indonesia. Nah, ini karakter umum. Saya kira di sini saja sebenarnya sudah cukup jelas. Kalau mau nyetop ya boleh, kalau enggak kita lanjutkan, saya akan jelaskan. Baik, cara membelinya gimana, Pak? Ya, biasa prosedur standar, daftar dulu, pesan, bayar, terus konfirmasi. Terus nanti tinggal nunggu, sabar, dapat bunga pertama, bunga kedua, dan seterusnya sampai selesai, kemudian Anda dapat dana awal Anda. Kayak gitu aja, udah detailnya kayak gini. Ya. Baik, saya percepat ya. Daftarnya di mana, Pak? Nah, ini daftarnya, mitra distribusi, MIDIS gitu ya. Layanannya umumnya online, tetapi nah ada di bank ya, banyak bank BUMN atau swasta yang ada di layar ini. Perusahaan efek juga bisa, perusahaan fintech bisa, perusahaan efek khusus bisa. Nah, sebagai catatan, nggak semua yang ada di layar ini bisa memfasilitasi online. Apalagi jika Anda belum pernah bertransaksi. Kalau sudah pernah, mungkin bisa ya, karena Anda anggapannya sudah punya SID, Single Investor Identification itu ya. Nah, kalau Anda baru, Anda mungkin perlu datang ke bank yang terdekat, sesuai kebijakan bank masing-masing ya, saya nggak tahu ya. Silakan dipelajari di, misalnya tadi saya pelajari di BCA, misalnya e-banking BCA, saya harus daftar dulu ke BCA untuk mengaktifkan rekening ini, rekening nasabah ini, kayak gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Di perusahaan yang lain, di agen yang lain misalnya yang ada di bawah yang non-bank itu kayaknya bisa online saja, cuman ada prosedur entah email entah di aplikasinya kayak gitu. Silakan dipelajari ya. Baik. Nah, setelah daftar, setelah punya akun, setelah pesan, bayarnya bisa di banyak lembaga 89 menurut brosur ini ya. Bisa di Tokopedia, Bukalapak juga bisa kayak gitu. Oke, saya kira jelas ya, gampang ya. Nanti akan saya contohkan. Keuntungannya investasi apa? Jelas ya, aman ya, karena dijamin oleh negara. Ya masa kita nggak percaya negara kita sendiri? Kalau suatu negara, nggak hanya negara kita, negara yang lain pun ya, kalau ada masalah ya semuanya udah nggak aman kan, kayak gitu. Kuponnya tetap fix ya. Kalau ada janji yang tadi 5, berapa tadi? 5,7, 5, sekian, ya itu tetap dijamin di atas bunga deposito, at least untuk saat ini ya. Entah kalau 2-3 tahun lagi ternyata suku bunga deposito naik, ya mungkin bisa kalah, itu kayak gitu. Nanti di situ kita bicara risikonya. Dapat diperdagangkan, pembelian. Ya, saya kira ini udah pengulangan yang tadi, bla 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 untuk mendukung pembiayaan APBN. Jelas ya? Nah, Anda bisa membantu negara ini, tentu saja. Keren kan ya? Baik, kita lanjutkan. Tentu ada resikonya, tetapi at least gagal bayar ya tidak mungkin karena dijamin oleh negara kan. Resiko pasar paling ya, harga ori menyesuaikan dengan kondisi pasar. Maksudnya apa? Kalau setelah April, misalnya Anda ingin menjual ini, ada kemungkinan suatu saat harga per unitnya itu yang tadi 1 juta, mungkin bisa dijual di bawah 1 juta, sedikit di bawah 1 juta. Barangkali Anda, ya itu memungkinkan ya, mungkin mitra Anda ingin dapat untung sedikit sebelum dijual ke orang lain lagi, kayak gitu. Itu memungkinkan sekali kayak gitu. Tapi kadangkala ada juga kalau Anda jual di pasar sekunder sebelum jatuh tempo, sebelum April 2024, 1 unitnya juga bisa di atas harga 1 juta gitu loh. Itu memungkinkan juga. Nah, risiko likuiditas nggak ada juga. Mitra distribusi wajib membantu penjualan ori di pasar sekunder. Nah, bagus sekali kan, liquid sekali kayak gitu. Oke. Berapa kupon ori? Nah, kita tadi udah mempelajari sebenarnya per unitnya itu 4642 sebelum pajak. Nah, ori ini teman-teman kena pajak 15%. Masih lebih kecil loh dibanding deposito yang 20%, tetapi lebih besar dibanding pajak dividen ya. Dividen kan cuma 10% ya kalau di saham ya, tapi kita nggak bicarakan itu ya. Baik,
Kalau bersihnya 3.945. Kalau dana Anda 1 juta. Kalau 100 juta atau 100 unit segini 394.000. Kalau 3 miliar Anda dapat bunga per bulan 11 juta,8 ya. Ya, ini ilustrasi saja. Oke, semoga dipahami ya. Baik, kita lanjutkan mekanisme transaksi di pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini agak tricky. Silakan tanya ke mitra distribusi, mungkin mekanismenya berbeda-beda. Nah, kalau dulu di bank saya pernah, ini periode 2010 ya, tinggal datang ke customer service, saya mau jual, kalau mereka memfasilitasi, ya mereka akan menampung, baik Pak, nanti kita hubungi lagi kapan kalau ada sudah cukup ya. Kan misalnya Anda mungkin hanya megang 10 juta, ya mungkin dikumpulkan dengan nasabah yang lain yang mau jualan, sehingga mungkin terkumpul 100 juta. Nah, kalau udah 100 juta kan bank bisa menawarkan sebagai sebuah unit obligasi di pasar sekunder. Mungkin seperti itu ibaratnya. Ya. Nah, ini mekanismenya jelas berbeda-beda ya, apalagi di perusahaan fintech mungkin berbeda-beda lagi ya. Baik, saya kira nggak perlu saya detailkan karena mekanismenya berbeda-beda. Informasi lebih lanjut, sekali lagi ini produk negara, silakan informasinya ada di Kemenku.go.id/ori tadi ya. Baik, ini contoh email sebagai ilustrasi, mungkin Anda ingin dapat bayangan, kalau pesen itu nanti saya dapat apa sih Pak, kayak gitu ya. Nah ini pengalaman saya memesan produk serupa ori, tapi namanya suku ya, jadi berbasis syariah, akadnya syariah. Nah, ini capturean dari email saya pada 4 Februari 2019. Jadi hingga sekarang saya masih pegang ini. Nah, ST003. Ya kayak gini, dapat lihat ini ya, saya buletin ini yang ngirim Kemenku loh ya, resmi ya dari negara. Nah, Anda dapat email setelah pesan, nanti Anda dapat kode pemesanan, dapat kode billing ini yang saya tutup 9201 sekian. Nah, kalau mau bayar, Anda tinggal pergi di bank atau di ATM atau di apapun yang menyediakan, kemudian masuk pembayaran negara, nanti masukkan kode billing, jadi mirip untuk membayar pajak ya. Sama fasilitasnya, nanti langsung muncul angkanya, persis seperti yang Anda pesan. Jadi kalau saya pesan misalnya 10 juta, di sana 10 juta juga. Kalau Anda misalnya pesan 50 juta, ya muncul 50 juta yang di ATM atau di e-banking atau di apapun itu, kayak gitu ya. Terus ada batas waktunya ya, kalau nggak dibayar ya hangus kayak gitu, kodenya hangus. Anda harus pesan lagi ke mitra distribusi. Nah, setelah pesan, setelah saya bayar, saya kemudian dapat email seperti ini, NTPN. Singkatannya apa saya nggak tahu ya. Terus dapat kode NTPN, ada kodenya sekian, 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 dengan detail sekian. Jadi resmi ya dari SPN ini semacam tanda bukti kayak gitu. Nah, mungkin di mitra distribusi juga akan mengirimkan email yang lain. Kemudian setelah penerbitan settlement, nanti Anda akan dapat email keterangan kepemilikan kayak gitu, bla 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 bla, panjang kayak gitu, dengan kode-kode di KSE, SID-nya dan seterusnya mungkin. Nah, ini saya juga tampilkan contoh ketika misalnya Anda sudah memiliki surat utang negara, kalau saya ST tadi, misalnya 10 juta tadi kan. Nah, ini dulu bunganya 8,15 ya teman-teman persen sebelum pajak. Nah, ini karena 10 juta dapat 57.732 bersih ya. Nah, ini langsung ditransfer ke bank saya kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh, semoga bermanfaat ya, memberi Anda ilustrasi bayangan produk ini. Nah, sudah jelas ya, terserah kalau Anda mau invest di ORI 019, silakan hubungi mitra distribusi yang tadi, baik lewat bank atau aplikasi atau lewat apapun, atau kalau alternatifnya di reksadana, pendapatan tetap atau reksadana pasar uang juga bisa. Dengan tentu ada risikonya ya kalau di reksadana karena mereka asetnya adalah aset
obligasi atau sukuk dari pemerintah dan perusahaan baik swasta atau BUMN, ya kan ada risiko kalau perusahaannya bermasalah, ya bisa juga gagal bayar kan, kayak gitu. Ya semua fair lah, asal Anda tahu resiko dan keuntungannya sendiri-sendiri. Saya kira cukup ini presentasinya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih ya.